Bab 31 Pembunuhan Tengah Malam. Mendengar ini, Ji Dongshan dan Ji Rumei saling berpandangan, tampak sedikit gugup. Mereka telah mendengar sebelumnya bahwa Guru Fu sombong, menganggap dirinya tinggi, dan memandang rendah semua orang. Namun mereka tidak menyangka bahwa Tuan Fu tidak akan memberi mereka muka sedikit pun, dan penghinaannya tampak jelas begitu dia membuka mulutnya. Tuan Fu, Ji Dongshan hendak datang untuk menyelamatkan. Fang Yu berkata, informasi apa yang kamu miliki? Aku tidak mengatakan aku harus membelinya. Tuan Fu mencibir dan berkata, apapun yang kau inginkan, aku sediakan di sini. Oh, kalau begitu aku ingin bertanya, apakah kau punya informasi tentang kitab Shinto yang hilang 3000 tahun lalu? Atau apakah kau punya informasi relevan tentang sekte makam hitam yang tiba-tiba menghilang 2000 tahun lalu? Fang Yu berkata dengan ringan. Ekspresi Guru Fu berubah sedikit. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang kitab Shinto atau sekte makam hitam yang disebutkan Fang Yu, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan informasi tentang mereka? Apakah menurutmu kau bisa menunjukkan bahwa aku tidak punya cukup informasi dengan mengarang beberapa kata? Dasar bocah bodoh. Di seluruh Jiangnan, siapa yang tidak tahu bahwa aku, Fu Yuwei, punya informasi paling banyak? Bahkan para ahli bela diri terkenal itu harus memanggilku Kakak Fu dengan sopan saat mereka melihatku. Setelah Fu Yuwei selesai berbicara, dia berdiri. Wah, biar kukatakan padamu, aku tidak menyukaimu dan tidak ingin berbisnis denganmu. Keluar dari sini sekarang. Aku akan terus bermain kartu. Fu Yuwei berkata saat dia hendak pergi. Ji Dongshan dan putrinya, yang berdiri di samping, memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Mereka tidak menyangka Fu Yuwei akan begitu sulit dilayani. Tidak akan ada kesepakatan jika kita tidak sepakat. Tuan Fu, Tuan Fang adalah tamu terhormat keluarga Ji kami, silakan. Ji Dongshan melangkah maju dan ingin membujuk Fu Yuwei. Fu Yuwei mengayunkan lengan bajunya, mendengus dingin, dan berkata, bahkan jika dia putramu, aku tidak menyukainya, aku tidak menyukainya. Aku tidak akan berbisnis dengannya, aku tidak akan berbisnis dengannya. Bahkan jika kamu seorang ahli bela diri, kamu tidak bisa memaksaku untuk berbisnis. Tuan Fu, Ji Rumei tampak tidak senang dan melangkah maju, mencoba membujuknya. Kesepakatan malam ini difasilitasi oleh keluarga Ji mereka, tetapi sekarang bukan hanya kesepakatan itu gagal, Fang Yu juga kehilangan nilainya hingga tidak ada. Dengan hasil seperti itu, bagaimana mereka bisa menghadapi Fang Yu? Menatap Ji Rumei di depannya, tidak ada orang lain yang tahu. Sebelum setiap aksi, ia selalu harus meminum pil pelepan yang sangat kecil. Beruntunglah kau tidak dipukuli sampai mati oleh orang lain sebelumnya. Fang Yu meraih tangan kan retakan. 4 suara renyah berturut-turut terdengar, disertai teriakan Fu Yuwei. Semua anggota tubuh Fu Yuwei terpotong dan dia terjatuh ke tanah. Semakin dia menggerakkan anggota tubuhnya, semakin sakit rasanya. Ji Dongshan dan putrinya merasakan hawa dingin di hati mereka ketika melihat pemandangan ini. Betapa menyakitkannya ini. Fang Yu menatap Fu Yuwei yang berwajah pucat dan berkata, bagaimana? Apakah kamu merasa nyaman? Sebaiknya kau sambungkan kembali anggota tubuhku. Aku bersedia bertukar denganmu. Aku bersedia bertukar denganmu, teriak Fu Yuwei. Mari kita lakukan kesepakatannya sekarang, kata Fang Yu. Fu Yuwei tertegun sejenak, lalu mengangguk cepat dan berteriak, informasi apa yang ingin kamu ketahui? Katakan padaku sekarang. Sekarang dia merasakan sakit setiap detiknya, dan dia hanya ingin menyambung kembali anggota tubuhnya sesegera mungkin. Aku ingin tahu, ngomong-ngomong, berapa biaya transaksi ini? Harganya harus dinegosiasikan terlebih dahulu, kalau tidak, akan ada konflik nanti. Fang Yu berkata perlahan. Tidak, aku tidak akan meminta bayaran. Aku tidak akan meminta bayaran. Katakan saja sekarang. Fu Yuwei berkata, hampir menangis. Bukan ide yang bagus untuk tidak mengambil uangnya, kan? Aku tidak suka berutang budi kepada orang lain, jadi aku harus menunjukkan rasa terima kasihku. Fang Yu mengerutkan kening. Kalau begitu berikan aku sedikit, cepatlah. Fu Yuwei tidak dapat menahan tangisnya. Sakit sekali. Fang Yu menyentuh sakunya dan berkata tanpa daya, tapi aku lupa membawa uang hari ini. Melihat Fang Yu menggoda Fu Yuwei seperti ini, Ji Rumei tertawa terbahak-bahak. Aku tidak menginginkan uang, aku benar-benar tidak menginginkan uang. Fu Yuwei menangis dengan air mata dan ingus.
Baiklah, karena kau bersikeras, aku hanya bisa dengan berat hati tidak memberimu uang itu. Fang Yu berkata, dan bertanya dengan serius, apakah kamu punya informasi tentang monster itu? Raksasa, otak Fu Yuwei bekerja cepat dan dia segera mengingat informasi yang diterimanya 2 tahun lalu. Ya, dan itu di daerah Jiangnan. Kau hubungkan dulu anggota tubuhku, aku sangat kesakitan sampai tidak bisa bernapas, kata Fu Yuwei. Fang Yu membungkuk dan mengambil kembali kaki kiri Fu Yuwei. Teruskan, kata Fang Yu. Meski hanya satu kaki yang disambungkan kembali, rasa sakitnya jauh berkurang. Ada hutan purba di kota Sanhua. Selama beberapa waktu, auman binatang buas sering terdengar. Pihak berwenang mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi tidak ada seorang pun yang keluar. Kemudian, sekelompok tentara dikirim, tetapi tetap tidak ada seorang pun yang keluar. Setelah itu, hutan ditutup, dan sekarang sudah lebih dari 2 tahun, kata Fu Yuwei. Setelah mendengarkan kata-kata Fu Yuwei, Fang Yu berpikir. Kota Sanhua, hutan purba, raungan binatang buas. Kondisi ini memang sesuai dengan kemunculan monster. Apakah kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar? Fang Yu bertanya. Aku bersumpah. Jika ada satu kebohongan pun dalam perkataanku, aku akan disambar petir. Fu Yuwei bersumpah dengan sungguh-sungguh. Fang Yu memikirkannya dan kemudian menyambungkan kembali 3 anggota tubuh Fu Yuwei yang tersisa. Fu Yuwei menghela napas lega dan berdiri dengan gemetar. Pergi sana, dan jangan sombong lagi di masa depan, kata Fang Yu. Fu Yuwei sudah sangat menderita, bagaimana mungkin dia berani mengucapkan kata-kata kasar kepada Fang Yu. Tuan Fu, saya akan meminta seseorang mengantar Anda pergi, kata Ji Dongshan. Setelah itu, seorang sopir datang ke atas dan membantu Fu Yuwei yang sedang menderita nyeri pada anggota tubuhnya. Sebelum pergi, Fu Yuwei berbalik dan bertanya, Tuan Xiao, Tuan Fang, apakah Anda ingin memasuki hutan itu? Itu bukan urusanmu. Fang Yu menjawab dengan acuh tak acuh. Fu Yuwei berbalik, tatapan matanya tajam. Dia masih punya informasi penting untuk diberitahukan kepadamu. Artinya, tahun lalu sekelompok prajurit juga mencoba memasuki hutan. Mereka mengira di mana monster muncul, pasti ada harta karun lain yang tak ternilai. Kekuatan kelompok prajurit itu sangat bagus, dan sebagian besar dari mereka memiliki kekuatan bawaan tingkat ke-8 atau ke-9. Namun setelah kelompok prajurit itu masuk, hanya satu prajurit yang lolos, dan dia terluka parah dan akhirnya meninggal. Prajurit yang melarikan diri itu hanya meninggalkan satu kalimat, yang ada di hutan itu bukan binatang iblis, tapi monster. Jangan masuk. Fang Yu, kamu harus masuk, dan kemudian kita lihat bagaimana kamu mati. Fu Yuwei berpikir dengan kejam. Setelah Fu Yuwei pergi, Fang Yu duduk di sofa dan meminum teh yang dibuat sendiri oleh Ji Rumei. Tuan Fang, apakah Anda ingin memasuki hutan itu? Ji Rumei bertanya. Tentu saja, selama ada kemungkinan monster itu ada, aku harus pergi ke sana, kata Fang Yu. Tapi aku selalu merasa bahwa apa yang dikatakan Tuan Fu tidak dapat dipercaya. Dia mungkin punya hal lain untuk dikatakan, kata Ji Rumei sambil mengerutkan kening. Tidak apa-apa, kata Fang Yu. Baginya, tidak akan ada bahaya sama sekali kecuali ada seorang abadi di hutan itu. Ngomong-ngomong, Tuan Fang, orang-orang di aula tadi, Ji Rumei teringat pada Jiang Zhenlong dan 2 orang lainnya lalu bertanya. Kedua gadis itu adalah teman sekelasku, kata Fang Yu. Teman sekelas. Ji Rumei menatap seragam sekolah Fang Yu dan tiba-tiba menyadari sesuatu, ekspresinya sedikit berubah. Ya, saya masih siswa SMA, kata Fang Yu. Fang Yu telah lama kehilangan rasa malunya ketika berpura-pura muda. Bagaimanapun, dia tidak akan menjadi tua. Dia lupa umurnya yang pasti, jadi dia akan selalu berusia 18 tahun. Tahun terakhir, Ji Rumei menatap Fang Yu, cahaya aneh berkelebat di matanya yang indah. Fang Yu memiliki kepribadian yang kuno dan kekuatan yang dahsyat, tetapi dia masih berada di tahun terakhirnya di sekolah menengah atas. Ini berarti masa depan Fang Yu tidak terbatas. Fang Yu begitu luar biasa sekarang, tidak terbayangkan seberapa tinggi ia akan mencapainya di masa mendatang. Melihat Ji Rumei di depannya, Fang Yu selalu teringat pada wanita di masa lalu itu dan merasa sangat tidak nyaman. Saya pergi. Fang Yu meminum tehnya dan berdiri.
Saat itu sudah pukul 11.30 malam ketika saya tiba di rumah dengan mobil keluarga Ji. Lampu di lantai pertama telah dimatikan, dan Wang Yan dan putrinya seharusnya tertidur. Fang Yu naik ke atas, membuka kunci pintu, dan berjalan ke dalam rumah. Suatu perasaan aneh merasuki diriku. Seseorang sedang mengawasinya. Tidak mungkin ada orang di ruangan itu. Kalau tidak, Fang Yu pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Dengan kata lain, orang tersebut berada di luar rumah. Fang Yu segera berjalan ke jendela dan menatap bangunan tinggi terbengkalai yang berjarak 100 meter. Dia melihat sebuah titik merah kecil, dan kemudian dia melihat moncong senjatanya, moncong dengan peredam. Engah. Kilatan api muncul, dan peluru penembak jitu terbang ke arah dahi Fang Yu dengan kecepatan 900 meter per detik. Hanya butuh 1/9 detik bagi peluru untuk mengenai dahi Fang Yu. Bab 32 Aku memberimu 3 detik untuk diam. Pupil mata Fang Yu sedikit mengecil. Dalam sekejap mata, dia mengangkat tangannya, dan cahaya merah samar muncul di telapak tangannya. Peluru penembak jitu yang datang dengan kecepatan tinggi ke arahnya langsung mengenai telapak tangannya, tetapi tidak ada suara. Fang Yu mencengkeram peluru itu dan mengepalkan tangannya, terdengar suara hancur. Peluru inti baja ini berubah menjadi pecahan logam dan melayang di udara. Di sebuah bangunan terbengkalai 100 meter jauhnya, penembak jitu melihat pemandangan ini melalui teropong dan tertegun. Bagaimana mungkin manusia punya waktu untuk bereaksi terhadap peluru yang ditembakkan dari jarak sedekat itu? Dalam waktu sekitar 0,1 detik, saya khawatir Anda bahkan tidak bisa berkedip, bukan? Tetapi Fang Yu tidak hanya mengangkat tangannya, tetapi juga menangkap peluru itu dengan tangannya. Itu peluru yang ditembakkan dari senapan runduk. Bila ditembakkan dari jarak sekitar 100 meter, kekuatannya cukup untuk menembus pelat baja. Apakah orang ini manusia atau hantu? Keringat dingin membasahi dahi sang penembak jitu dan jantungnya berdebar kencang. Namun, mengandalkan insting pembunuh dan ketenangan khas penembak jitu, dia bereaksi cepat. Dia dengan cepat menggerakkan moncong senjatanya dan melepaskan 2 tembakan ke jantung Fang Yu. Kedua tembakannya meleset, tetapi Fang Yu masih menangkapnya dengan telapak tangannya. Penembak jitu itu hancur total. Dia sangat gelisah dan hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Namun saat dia hendak menyimpan senjatanya, dia melihat Fang Yu di teropong bidik, tersenyum padanya. Kemudian, Fang Yu tiba-tiba mengayunkan tangannya ke depan, dan cahaya perak menyala di udara. Penembak jitu itu tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Karena detik berikutnya, lubang berdarah muncul di dahinya. Ledakan. Peluru perak menembus dahi penembak jitu itu dan menghantam dinding di belakangnya, menimbulkan suara logam tajam yang bergema di lantai yang sunyi. Fang Yu datang ke sisi penembak jitu yang mati. Mata penembak jitu itu melotot, penuh ketakutan. Sayangnya, dia tidak akan pernah tahu bagaimana dia meninggal. Genangan cairan lengket, sebagian merah dan sebagian putih, mengalir keluar dari kepalanya, dan udara dipenuhi bau darah. Fang Yu sedikit mengernyit, berjongkok, dan menyentuh pakaian penembak jitu, tetapi tidak menemukan informasi yang berguna. Dalam perjalanan ke sini tadi, dia memperhatikan situasi di sekitarnya dan mengetahui bahwa penembak jitu itu harus beraksi sendirian malam ini dan tidak memiliki kaki tangan. Jadi, siapa yang mengirim penembak jitu ini? Di kota Jianghai, Fang Yu tidak memiliki banyak musuh. Satu-satunya kemungkinan adalah keluarga Yang. Keluarga Yang, sudah waktunya memberi mereka pelajaran. Fang Yu berkata pada dirinya sendiri dengan tatapan dingin. Keluarga Yang Yinzu mengenakan piyama sutra, bersandar malas di sofa di ruang tamu, memegang segelas sampanye di tangannya. Biasanya pada saat ini, dia akan beristirahat. Namun malam ini, ia tahu sesuatu yang baik akan terjadi, dan untuk merayakannya, ia memutuskan untuk membuat pengecualian dan begadang. Terdengar suara langkah kaki di pintu. Yang Su berjalan ke ruang tamu dan melihat Yang Yinzu duduk di sofa sambil minum sampanye. Dia terkejut dan bertanya, "Kakak, mengapa kamu masih bangun selarut ini?" "Saya sedang menunggu kabar," kata Yang Yinzu sambil tersenyum. Kemudian, dia melihat bekas telapak tangan yang merah dan bengkak di pipi kiri Yang Su, dan wajahnya langsung berubah dingin. "Ada apa dengan wajahmu?" Yang Su menyentuh pipinya dan masih sedikit sakit. Tamparan Fang Yu cukup kuat.
Dalam keadaan normal, jika seseorang menamparnya di depan umum, Yang Su pasti akan bergegas dan melawan orang tersebut sampai mati. Tetapi malam ini, untuk membuat Fang Yu dan Tang Xiaorou putus, dia tidak melakukannya. Namun, itu tidak berarti Yang Su akan melupakan tamparan ini. Dia harus membalas dendam. Tanpa Tang Xiaorou sebagai pendukungnya, Fang Yu hanyalah seorang yatim piatu tanpa ayah atau ibu. Ada 1000 cara untuk menghadapinya. Siapa yang melakukannya? Yang Yinzu bertanya lagi ketika dia melihat wajah muram Yang Su. Kakak, aku bisa menangani masalah ini sendiri, kata Yang Su. Tidak, katakan padaku siapa yang melakukannya. Yang Yinzu berkata dengan suara dingin dan wajah dingin. Yang Su adalah tuan muda keluarga Yang dan saudara laki-lakinya yang paling dicintai. Jika kakaknya ditampar, itu seperti Yang Yinzu yang ditampar, dan keluarga Yang juga ditampar. Ini sama sekali bukan masalah sepele. Keluarga Yang saat ini sedang bangkit dan tidak akan mentolerir provokasi apapun. Melihat ekspresi Yang Yinzu yang tidak perlu dipertanyakan lagi, Yang Su tidak punya pilihan selain menjawab, dia adalah seorang pria bernama Fang Yu. Malam ini aku. Mendengar kata Fang Yu, raut wajah Yang Yinzu berubah, dan dia langsung menyela Yang Su dan bertanya, Fang Yu. Apakah Fang Yu menamparmu? Melihat reaksi Yang Yinzu, Yang Su tertegun sejenak dan menjawab, baiklah, saudari, pernahkah kamu mendengar tentang Fang Yu? Yang Yinzu dan Yang Xiaorong belum pernah menyebut Fang Yu kepada Yang Su sebelumnya. Setelah menyelidiki, Yang Yinzu mengetahui bahwa Fang Yu belajar di sekolah menengah Jianghai, dan mengetahui dari Yang Xiaorong bahwa ia memiliki hubungan baik dengan keluarga Tang dan bahwa Tang Mingde sangat menghargainya. Tetapi Yang Yinzu tidak menyangka Fang Yu berani menyerang Yang Su. Ini merupakan provokasi terhadap keluarga Yang. Anjing sialan ini. Kakak, kamu tidak perlu terlalu marah. Aku bisa mengatasinya sendiri. Bajingan itu yatim piatu. Akan mudah bagiku untuk menghadapinya, kata Yang Su. Ekspresi Yang Yinzu muram hanya sesaat. Karena dia tahu bahwa setelah malam ini, Fang Yu, duri dalam dagingnya, akan lenyap sepenuhnya. Dia menyewa organisasi pembunuh paling profesional untuk membunuh Fang Yu. Organisasi pembunuh ini telah mengambil banyak misi untuk membunuh prajurit tingkat tinggi dengan tingkat kegagalan 0. Konon, beberapa Grandmaster setengah langkah pun tewas dalam skema pembunuhan yang mereka atur dengan hati-hati. Fang Yu memang sangat kuat, saking kuatnya ia bisa dengan mudah mengalahkan Bai Zhan yang sudah berada di alam bawaan tingkat ke-9. Tetapi sekuat apapun dia, bisakah dia lebih kuat dari seorang Grandmaster setengah langkah? Kamu tidak perlu melakukan apapun. Fang Yu akan segera membayar harganya. Yang Yinzu menyesap sampannya, tersenyum dingin, dan berkata, Kakak, apa maksudmu? Yang Su tertegun dan bertanya, duduklah, dan minumlah sesuatu juga. Yang Yinzu memberi isyarat kepada Yang Su untuk duduk. Yang Su benar-benar bingung dan tidak mengerti apa maksud Yang Yinzu. Menurutmu mengapa aku begadang sampai larut malam? Aku sedang menunggu kabar kematian Fang Yu. Yang Yinzu menuangkan segelas sampannya untuk Yang Su dan menceritakan kepadanya apa yang telah dilakukan Fang Yu sebelumnya. Setelah mendengar ini, wajah Yang Su menjadi jelek dan dia berkata, Fang Yu sialan ini. Ternyata dia sudah lama memprovokasi keluarga Yang. Mengapa kamu dan ayah memberitahuku hal-hal ini sebelumnya? Ayahku dan aku bisa menangani hal-hal ini, dan tentu saja kami tidak ingin memengaruhimu, kata Yang Yinzu. Yang Su tampak galak dan berkata, Kakak, aku akan pergi ke tempat kejadian untuk melihat jasad Fang Yu nanti. Begitu Yang Su selesai berbicara, telepon di meja di sebelahnya berdering. Yang Yinzu melirik Yang Su, lalu berdiri dan pergi menjawab telepon. Yang Su tersenyum kejam di wajahnya, karena dia tahu bahwa panggilan ini berarti Fang Yu sudah mati. Namun, Yang Yinzu, yang mendengarkan telepon, tampak sangat muram. Mengapa gagal? Bukankah mereka mengatakan tingkat kegagalannya 0? Nona Yang, saya juga tidak tahu detailnya. Tim mereka juga tampak sangat terkejut. Saya mendengar bahwa penembak jitu itu meninggal secara tragis. Saya tidak peduli dengan hidup atau mati mereka, saya hanya ingin tahu mengapa misi itu gagal. Saya telah memberi mereka hadiah yang sangat besar, dan saya tidak akan pernah membiarkan kegagalan. Yang Yinzu sangat marah dan meninggikan suaranya. Petik 2.
Tim mereka baru saja mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa ada rencana kedua, tetapi rencana ini mungkin secara tidak sengaja melukai orang lain. Biarkan mereka mengeksekusinya segera. Selama Fang Yu bisa dibunuh, tidak ada yang penting lagi, kata Yang Yinzu dingin. Setelah berkata demikian, Yang Yinzu membanting telepon itu ke atas meja. Kakak, ada apa? Yang Su bertanya dengan cepat. Misi malam ini gagal. Mereka tidak hanya gagal membunuh Fang Yu, tetapi mereka juga kehilangan seorang penembak jitu. Ucap Yang Yinzu setelah menarik napas dalam-dalam. Ledakan. Yang Su meninju meja kopi dengan keras dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah bajingan Fang Yu benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa? Jangan khawatir, mereka punya rencana kedua. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar. Yang Yinzu menenangkan diri dan berkata. Keesokan harinya, Fang Yu datang ke kelas. Setelah pesta ulang tahun Zhao Xuanger tadi malam, tak seorang pun di kelas yang memperhatikan Fang Yu dengan baik. Mereka bahkan ingin bersama-sama menemui kepala sekolah untuk meminta agar Fang Yu dikeluarkan dari kelas utama, tetapi mereka tidak mempunyai alasan yang tepat untuk saat ini. Fang Yu mengabaikan tatapan itu dan duduk kembali di kursinya. Beberapa menit kemudian, Tang Xiaorou juga datang ke kelas dan melirik Fang Yu dengan tatapan dingin. Setelah apa yang terjadi tadi malam, hubungannya dengan Fang Yu telah mencapai titik beku. Perkataan Fang Yu bahwa mereka sama sekali bukan teman benar-benar menghancurkan hatinya. Tang Xiaorou duduk, mengambil buku dan mulai mengulas tanpa berkomunikasi dengan Fang Yu. Fang Yu senang karena mendapatkan kedamaian dan ketenangan, tetapi agak disayangkan. Dia telah memenangkan taruhan dan bisa sarapan setiap hari, tetapi sekarang tidak. Bel membaca pagi berbunyi, tetapi Yang Su tidak datang ke kelas. Fang Yu awalnya ingin menemui Yang Su untuk mengobrol tentang pembunuhan tadi malam. Tampaknya tidak ada kesempatan hari ini. Saat istirahat, Zhao Xuanger datang ke meja Tang Xiaorou, mula-mula menatap Fang Yu dengan jijik, lalu berbicara kepada Tang Xiaorou. Xuanger, apakah Yang Su terluka parah? Mengapa dia tidak datang hari ini? Tang Xiaorou bertanya dengan hati-hati. Tidak apa-apa, hanya ada bengkak besar di wajahku. Kelihatannya tidak bagus, jadi aku minta cuti, kata Zhao Xuanger. Baguslah. Tang Xiaorou menghela napas lega dan berkata. Dia menganggap Zhao Xuanger sebagai sahabatnya, dan dia tidak ingin apa yang terjadi tadi malam memengaruhi persahabatan mereka. Jika Yang Su benar-benar terluka parah oleh Fang Yu, Tang Xiaorou akan merasa sangat bersalah. Lagi pula, dialah yang membawa Fang Yu ke sana, jadi dia juga bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Fang Yu. Xuanger, sekali lagi aku minta maaf padamu. Aku sangat menyesal atas apa yang terjadi tadi malam, kata Tang Xiaorou. Tidak apa-apa, ini bukan salahmu. Orang yang benar-benar melakukan kesalahan itu sangat keras kepala, dan sekarang dia masih bersikap seolah-olah dia tidak melakukan kesalahan apapun. Zhao Xuanger melirik Fang Yu dan berkata. Begitu kata-kata itu keluar, para siswa yang tadinya berdiri diam mulai mengkritik. Benar sekali, beberapa orang memang tidak tahu malu. Mereka terus meminta teman sebangkuku untuk meminta maaf padanya. Aku tidak tahu mengapa dia begitu sombong. Mungkin tuan muda yang terlalu baik kemarin dan memberinya kesan yang salah. Dia pasti berpikir dia sangat hebat sehingga bisa lolos setelah mengalahkan tuan muda yang. Saya benar-benar marah saat melihat kejadian tadi malam. Kalau saja tuan muda yang tidak menghentikan saya pasti sudah menghajarnya. Mereka berbicara dengan keras, sengaja agar Fang Yu mendengarnya. Berisik. Fang Yu sedang membaca novel, tetapi suara bising membuat pengalaman membacanya sangat buruk. Ini sungguh tak tertahankan. Sekalipun mereka hanya anak-anak nakal, mereka tetap perlu diberi pelajaran. Aku beri kau waktu 3 detik untuk diam, kata Fang Yu dengan tidak sabar. Bab 33 Naga memiliki skala terbalik. 3. Fang Yu mulai menghitung mundur. Oh, apa kau benar-benar berpura-pura? Apa kau pikir kau begitu hebat? Seorang anak laki-laki yang kuat berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke arah Fang Yu dengan seringai di wajahnya. Namanya Zhou Jinrong. Ia adalah atlet lintasan dan lapangan. Ia berlatih setiap hari dan tubuhnya penuh dengan otot. 2. Fang Yu mengabaikannya. Sialan, semuanya, bicara lebih keras. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan pada kita. Seorang anak laki-laki lain berdiri dan berkata dengan keras.
Beberapa anak laki-laki mengikuti Zhou Jinrong dan berjalan di depan Fang Yu. 1. Fang Yu meletakkan novel yang sedang dibacanya. Apa yang bisa kau lakukan jika kita tidak diam saja? Jika kau berani menyerangku, aku tidak akan bersikap toleran dan penyayang seperti Tuan Muda Yang. Aku tidak akan percaya padamu kecuali aku merontokkan beberapa gigimu. Zhou Jinrong berdiri di depan Fang Yu dan berkata dengan senyum provokatif. Aku memberimu kesempatan. Fang Yu berkata sambil berdiri dan menatap Zhou Jinrong di depannya. Persetan dengan ibumu, kau benar-benar pecundang. Zhou Jinrong memasang ekspresi garang di wajahnya. Ia mengambil sebuah buku dan menamparkannya ke wajah Fang Yu. Fang Yu tetap tenang, melambaikan tangan kanannya, dan menepis buku itu. Kemudian, dia mengangkat lututnya dan memukul perut Zhou Jinrong. Gerakan Fang Yu begitu cepat sehingga Zhou Jinrong tidak sempat bereaksi. Dia dipukul keras di bagian perut dan menjerit kesakitan. Zhou Jinrong memegangi perutnya dan membungkuk. Ia merasa seolah-olah seluruh tenaga dalam tubuhnya telah terkuras habis dan ia tidak dapat mengerahkan tenaga apapun. Fang Yu mengulurkan tangan dan mencengkeram keras Zhou Jinrong lalu mengangkatnya. Zhou Jinrong tingginya 1,85 meter dan beratnya hampir 90 kg. Ia tergantung di udara dan tidak bisa bergerak. Anak-anak yang awalnya mengikuti Zhou Jinrong sangat ketakutan hingga mereka mundur beberapa meter. Siswa lainnya juga tercengang. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa Zhou Jinrong yang agresif akan ditangani dengan mudah oleh Fang Yu. Ini akan menjadi nasib siapapun yang membuat keributan di dekatku lagi, kata Fang Yu dengan tenang. Seorang anak laki-laki di kejauhan tersadar dan berteriak, Fang Yu, kamu memukuli teman sekelasmu lagi. Aku akan memberi tahu ketua kelas. Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah buku terbang dan mengenai tepat di wajahnya. Anak lelaki itu menjerit, lalu menutup hidungnya dan mengeluarkan banyak darah. Apakah ada orang lain yang tidak setuju? Fang Yu melihat sekeliling dan bertanya. Setelah melihat apa yang terjadi pada Zhou Jinrong dan bocah itu, keadaan di sekitarnya menjadi sunyi dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Namun, pada saat ini, Zhao Xuanger berkata, Fang Yu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melanggar hukum? Di kelas ini, bukan giliranmu untuk bersikap sombong. Dalam hati Zhao Xuanger, satu-satunya orang yang bisa begitu sombong di kelas adalah Yang Sumu. Dia bukan siapa-siapa. Fang Yu berkata dengan acuh tak acuh, lalu mengulurkan tangannya ke Zhao Xuanger. Fang Yu, orang suci, dia juga pemarah. Pada saat kritis ini, terdengar ketukan di pintu kelas, memecah kesunyian. Tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, bel kelas berbunyi. Para siswa di kelas saling berpandangan, lalu kembali ke tempat duduk masing-masing tanpa suara. Zhou Jinrong yang sedari tadi duduk di tanah pun ikut berdiri sambil memegangi bagian perutnya yang terasa nyeri, menatap Fang Yu dengan pandangan ketakutan, lalu perlahan berjalan kembali ke tempat duduknya. Zhao Xuanger melotot marah pada Fang Yu, lalu berbalik dan pergi. Tang Xiaorou menyeka air matanya, menatap Fang Yu dengan kecewa, lalu duduk kembali di kursinya. Fang Yu tidak ingin terus mengganggunya. Baginya, yang perlu dilakukannya hanyalah menenangkan diri. Dengan cara itu dia dapat melanjutkan membaca novelnya. Keluarga Yang Su sedang berbaring di tempat tidur dengan bosan, bermain dengan ponselnya. Tiba-tiba, sebuah panggilan telepon datang dari teman baiknya Qiu Zuo. Tuan Muda Yang, saya lihat dari teman-teman Anda bahwa Anda tidak masuk sekolah hari ini. Apa yang Anda lakukan? Tanya Qiu Zuo. Apa yang bisa kulakukan? Berbaring saja di rumah. Yang Su menjawab dengan tidak senang. Oh, membosankan sekali. Ayo kita keluar minum malam ini. Aku bertemu beberapa gadis dengan tubuh yang bagus. Kata Qiu Zuo. Yang Su telah tinggal bersama Zhao Xuanger selama beberapa waktu, dan dia benar-benar bosan. Jadi Yang Su bertanya, di mana kita harus pergi minum? Kemana lagi kita bisa pergi? Pergi saja ke klub Shenlan yang dibuka oleh keluargamu, kata Qiu Zuo. Baiklah, berapa? Tanya Yang Su. Sekitar pukul 6 atau 7, kita makan dulu, lalu minum anggur dan berdansa, hehe. Ngomong-ngomong, aku juga membeli obat baru dari luar negeri. Obat itu sangat ampuh, kudengar obat itu bisa membuat orang kehilangan kesadaran hanya dalam 5 menit,
Tapi mereka tidak akan tertidur, mereka hanya akan berada dalam kondisi anestesi dengan seluruh tubuh lemah, dan mereka tidak akan ingat apa yang terjadi sebelumnya setelahnya. Obat ini jauh lebih baik daripada obat-obatan biasa. Sial, aku lupa, kau, Tuan Muda yang agung, sama sekali tidak membutuhkan hal-hal semacam ini. Gadis-gadis itu ingin melahapmu begitu mereka melihatmu, kata Qiu Zuo. Si pembicara mungkin tidak bermaksud demikian, tetapi pendengar mungkin menanggapinya dengan serius. Bisakah itu membuat orang melupakan apa yang terjadi sebelumnya? Penampilan Tang Xiaorou yang murni dan cantik tiba-tiba muncul di benak Yang Su. Apakah kamu yakin setelah minum obat ini, kamu tidak akan ingat apa yang terjadi sebelumnya? Yang Su bertanya. Tentu saja, obat-obatan ini sudah teruji. Kalau tidak ada khasiatnya, bagaimana bisa dijual dengan harga semahal itu? Saya sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli obat-obatan ini, kata Qiu Zuo. Petik 2. Baiklah, bawakan obatnya sore ini. Aku perlu menggunakannya, kata Yang Su, matanya penuh nafsu. Saat istirahat sore, Zhao Xuanger datang menemui Tang Xiaorou lagi. Xiaorou, Yang Su memintaku untuk mengajakmu ke klub Shenlan yang dibuka oleh keluarganya sepulang sekolah. Kudengar ada berbagai macam fasilitas hiburan di sana, yang sangat menyenangkan, kata Zhao Xuanger. Tang Xiaorou sama sekali tidak ingin pergi, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan pergi. Aku merasa sedikit tidak nyaman dan ingin segera kembali dan beristirahat. Tidak, aku belum pernah ke Shenlan Club. Ayo ikut aku bosan sendiri. Zhao Xuanger memegang tangan Tang Xiaorou dan berkata dengan genit. Tang Xiaorou tidak tertarik, tetapi dia merasa bersalah terhadap Zhao Xuanger dan Yang Su, dan tampaknya tidak pantas untuk menolak lagi. Baiklah, aku akan duduk di sana bersamamu sebentar, jawab Tang Xiaorou. Bagus sekali. Zhao Xuanger sangat senang. Dia menatap Fang Yu lagi dan melompat mundur. Fang Yu yang berdiri di samping mereka mendengar apa yang mereka berdua katakan. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu berkata, jika aku jadi kamu, aku tidak akan pergi. Ketika Tang Xiaorou mendengar kata-kata Fang Yu, dia segera berbalik dan berkata dengan gigi terkatup, Fang Yu. Apa maksudmu? Apakah kamu pikir kamu selalu benar? Apakah kamu pikir dunia berputar di sekitarmu? Menurut pendapat Tang Xiaorou, Fang Yu mencoba menabur perselisihan antara dirinya dan Zhao Xuanger. Zhao Xuanger mengajaknya pergi ke Shenlan Club bersama. Apa masalahnya? Apakah perlu menjadi seperti Fang Yu dan melawan seluruh dunia untuk menjadi benar? Menghadapi pertanyaan Tang Xiaorou, Fang Yu tetap diam. Dia telah mengingatkannya, dan tidak ada yang dapat dia lakukan jika Tang Xiaorou tidak mendengarkan. Setelah sekolah pada sore hari, Tang Xiaorou dan Zhao Xuanger berangkat bersama. Mungkin karena kata-kata Fang Yu yang membuatnya merasakan hasrat balas dendam yang aneh. Kamu memintaku untuk tidak pergi, tapi aku tetap pergi. Kamu akan marah setengah mati. Kembali ke lantai pertama halaman, Fang Yu melihat Yu Yuiwei. Setelah sekolah hari ini, Yu Yuiwei tidak perlu berlatih, jadi dia kembali lebih awal. Di mana Bibi Wang? Tanya Fang Yu. Ibu saya mendapat pekerjaan dan pergi untuk wawancara. Jawab Yu Yuiwei. Sepertinya saya tidak bisa mendapat makanan gratis malam ini. Fang Yu sedikit kecewa dan naik ke atas. Kakak Fang Yu, tunggu sebentar. Yu Yuiwei berlari ke dalam rumah dan berlari keluar lagi sambil membawa seuntai permen hao di tangannya. Saya baru saja melihat seorang lelaki tua menjual manisan buah hao di jalan. Seikat buah sebesar ini harganya hanya 5 yuan. Saya membeli 2 ikat. Yang ini untuk Anda. Fang Yu mengambil permen hauton dari Yu Yuiwei dan berkata, terima kasih. Sambil memegang permen hauton, Fang Yu naik ke atas. Sebenarnya dia tidak begitu tertarik dengan makanan manis, apalagi cemilan seperti ini. Fang Yu mengeluarkan kunci dan membuka kunci pintu. Saat dia mendorong pintu terbuka, rambut Fang Yu berdiri. Ini peringatan krisis untuknya. Ledakan. Detik berikutnya, terjadi kobaran api dan ledakan keras di ruang tamu. Bangunan 2 lantai ini langsung runtuh. Hanya dalam hitungan detik, bangunan kecil itu berubah menjadi reruntuhan. Misi tercapai. Beberapa kilometer jauhnya, di sebuah kamar hotel, seorang pria menutup laptopnya dan bersiap untuk pergi. Dia bahkan tidak perlu peduli apakah Fang Yu hidup atau mati.
Dengan kekuatan bom sebesar itu, kecuali lawannya berada di level jago bela diri, tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Suatu sosok berdiri di tengah reruntuhan. Itu Fang Yu. Dalam pelukannya, dia menggendong seorang gadis yang wajahnya berlumuran darah. Ketika ledakan terjadi, Fang Yu bereaksi cepat. Dia jatuh ke lantai pertama hampir seketika dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi Yu Yuiwei. Namun dia masih sedikit terlambat. Yu Yuiwei terbentur pada kepala oleh serpihan puing dan jatuh tak sadarkan diri ke tanah. Kaki kanannya juga patah oleh bongkahan batu. Ledakan itu membuat beberapa warga yang tersisa di dekatnya ketakutan dan mereka berlarian keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ada apa? Ada apa? Wang Yan yang kebetulan sudah kembali ke rumah, melihat rumahnya telah menjadi puing dan pikirannya menjadi kosong sejenak. Fang Yu memperhatikan Wang Yan dan berjalan sambil menggendong Yu Yuiwei. Yu Yuiwei. Ketika Wang Yan melihat wajah Yu Yuiwei berlumuran darah, dia begitu ketakutan hingga matanya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Bibi Wang, tenanglah dan panggil ambulans dulu. Yu Yuiwei tidak terluka parah, dia hanya mengalami gegar otak ringan, kata Fang Yu. Bagaimana Wang Yan bisa tetap tenang ketika dia melihat Yu Yuiwei berlumuran darah? Dia tidak dapat menahan air matanya agar tidak mengalir, tetapi dia tahu Fang Yu benar dan dia harus memanggil ambulans terlebih dahulu. Fang Yu membaringkan Yu Yuiwei di tanah, menempelkan tangan kanannya di dahi Yu Yuiwei, dan mengalirkan aliran energi sejati untuk menutup luka Yu Yuiwei, mencegahnya kehilangan darah. Kepala Yu Yuiwei memang tidak terluka parah, tapi kaki kanannya patah. Fang Yu dapat membantunya menyambung kembali tulang-tulangnya, tetapi mungkin tidak akan pulih sepenuhnya. Kerusakan permanen semacam ini tidak dapat disembuhkan dengan mudah. Yu Yuiwei mungkin mengalami kesulitan berjalan dengan kaki kanannya selama sisa hidupnya. Bibi Wang, jangan panik. Tunggu ambulans datang dan bawa Yu Yuiwei ke rumah sakit. Fang Yu berkata pada Wang Yan. Bagaimana denganmu? Apakah kamu baik-baik saja, Xiao Yu? Suara Wang Yan bergetar saat dia melihat pakaian Fang Yu yang compang camping. Saya baik-baik saja. Saya akan segera kembali. Fang Yu berkata dengan tenang. Saat dia berbicara, cahaya merah melintas di mata Fang Yu, tetapi Wang Yan tidak menyadarinya. Sudah lama aku tidak semarah ini, keluarga Yang. Mata Fang Yu yang awalnya gelap berubah menjadi merah gelap sepenuhnya. Setelah hidup selama hampir 5.000 tahun, emosinya telah mereda dan dia tidak peduli dengan banyak hal. Tetapi naga memiliki skala terbalik, dan akan marah jika disentuh. Keluarga yang dapat menghadapinya, tetapi mereka tidak dapat menyakiti orang-orang di sekitarnya. Yang Su, Klub Shenlan. Mata Fang Yu berkilat merah, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia melangkah maju. Malam ini, tidak ada seorang pun dari keluarga yang dapat melarikan diri. Bab 34 Fang Yu, aku salah. Klub Biru Tua. Tang Xiaorou duduk di ruang pribadi, merasa tidak nyaman saat melihat Qiu Zuo minum dan bersenang-senang dengan 3 wanita yang riasan wajahnya tebal. Tidak jauh dari situ, Yang Su membisikkan sesuatu kepada Zhao Xuanger. Kemudian, Zhao Xuanger menghampiri Tang Xiaorou dan berkata, Xiaorou, apakah kamu tidak suka terlalu berisik? Yang Su memintaku untuk membawamu ke ruangan pribadi lain, yang lebih tenang. Tang Xiaorou mengangguk, mengikuti Zhao Xuanger keluar dari kamar pribadi dan berjalan ke kamar pribadi di seberangnya. Tidak ada orang lain di ruangan pribadi ini, dan asap serta bau parfum yang kuat pun berkurang, sehingga terasa jauh lebih nyaman. Xiaorou, silakan duduk di sini sebentar, kata Zhao Xuanger dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Tang Mingde sangat ketat dalam mendidik Tang Xiaorou. Dia tidak pernah pergi ke tempat hiburan seperti bar dan KTV sejak dia masih kecil. Sebelum datang, dia masih penasaran. Tetapi setelah datang ke sini, dia menyesalinya. Kalau saja tidak karena pertimbangan emosional, dia pasti ingin segera pergi. Tempat ini tidak cocok untuknya. Tidak lama setelah Zhao Xuanger pergi, Yang Su berjalan ke kamar pribadi sambil memegang segelas air matang. Xiaorou, aku tahu kamu tidak minum, minumlah air. Sambil tersenyum di wajahnya, Yang Su meletakkan cangkir berisi air dengan bahan-bahan tambahan di depan Tang Xiaorou. Terima kasih. Tang Xiaorou merasa sedikit haus, jadi dia mengambil cangkir air dan menyesapnya. Melihat Tang Xiaorou meminum air, sedikit kegembiraan melintas di mata Yang Su.
Kamu mungkin tidak terbiasa bermain di tempat-tempat seperti ini, kan? Kamu tampak sedikit tidak nyaman, kata Yang Su. Jawab Tang Xiaorou. Sebenarnya dia tidak ingin berbicara dengan Yang Su sendirian seperti ini, itu akan membuatnya merasa aneh. Meskipun Yang Su dan Zhao Xuanger sekarang bersama, dia masih menaruh hati pada Yang Su jauh di dalam hatinya. Sampai batas tertentu merasa jijik. Saya tidak menunjukkannya pada hari kerja, hanya untuk menjaga emosi Zhao Xuanger. Klub Shenlan ini dibuka oleh adik perempuan saya. Setiap orang yang bisa masuk ke sini memiliki status tertentu. Tidak ada orang dari kelas sosial manapun di sini. Anda dapat yakin, kata Yang Su. Oh, Tang Xiaorou mengangguk. Setelah mengatakan itu, Tang Xiaorou berdiri dan ingin keluar untuk mencari Zhao Xuanger. Tetapi saat dia berdiri di sana, dia tiba-tiba merasa kakinya lemas dan dia duduk kembali di sofa. Apa yang sedang terjadi? Tang Xiaorou merasa ada yang salah dan ingin berdiri lagi. Tetapi kali ini, dia bahkan tidak bisa mengerahkan tenaganya. Tang Xiaorou merasakan kekuatan di tubuhnya terkuras dengan cepat, dan lambat laun dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya. Pada saat ini, Tang Xiaorou tiba-tiba melihat segelas air di atas meja di depannya. Mungkinkah dia diberi obat bius? Tang Xiaorou menatap Yang Su yang duduk di seberangnya, matanya penuh ketakutan. Apakah obatnya mulai berefek? Yang Su memandang Tang Xiaoruan yang terkulai di sofa, sedikit kegembiraan melintas di matanya. Efek obatnya bekerja jauh lebih cepat dari yang ia duga. Kamu, Tang Xiaorou membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Pada saat ini, Yang Su berdiri dan berjalan di depan Tang Xiaorou, matanya penuh nafsu. Sejak pertama kali bertemu Tang Xiaorou, Yang Su telah berpikir bahwa suatu hari dia akan mendapatkan Tang Xiaorou. Hari ini akhirnya tiba. Menatap wajah Tang Xiaorou yang halus dan sempurna, serta leher putihnya yang seperti giok, Yang Su merasa panas di sekujur tubuhnya. Meskipun Tang Xiaorou tidak bisa berbicara, dia bisa melihat dengan jelas mata dan gerakan Yang Su. Ternyata itu adalah obat yang diberikan Yang Su kepadaku. Mengapa? Bukankah Yang Su bersama Xuanger? Mengapa dia masih? Saat ini, Yang Su memiliki. Aku sudah membuka ikat pinggangku. Tang Xiaorou memperhatikan tindakannya, tahu apa yang akan dihadapinya. Matanya memerah dan air mata mengalir tanpa suara. Bagaimana bisa? Pada saat ini, dia teringat apa yang dikatakan Fang Yu kepadanya sore ini. Aku tidak akan pergi seandainya aku jadi kamu. Fang Yu telah mengingatkannya, tetapi dia terlalu membenarkan diri sendiri dan tidak mendengarkan. Dia ingat bahwa tadi malam, setelah Fang Yu menamparkan Yang Su, dia bukan saja tidak memihak Fang Yu, tetapi juga ikut menyalahkan Fang Yu dan menuntut permintaan maaf bersama seluruh kelas. Dia teringat punggung Fang Yu yang kesepian saat dia berbalik. Ternyata yang salah bukan Fang Yu, tapi dia. Dia dengan naif mengira bahwa setelah Yang Su dan Zhao Xuanger bersama, dia tidak akan lagi memikirkannya. Fang Yu, maafkan aku. Tang Xiaorou tercekat dalam hatinya. Melihat wajah Tang Xiaorou yang penuh air mata, kemarahan Yang Su pun bertambah kuat. Dia menyukai perasaan menaklukkan. Semakin enggan Tang Xiaorou, semakin bersemangat dia. Yang Su melepas kemeja dan celananya, hanya menyisakan pakaian dalamnya. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangannya, hendak menanggalkan pakaian Tang Xiaorou. Tetapi pada saat ini, pintu ruang pribadi itu didorong terbuka. Xiaorou. Ketika Zhao Xuanger masuk dari pintu dan melihat pemandangan ini, wajahnya langsung berubah. Yang Su, apa yang akan kamu lakukan? Yang Su juga tercengang saat melihat Zhao Xuanger. Dia dengan jelas meminta Zhao Xuanger untuk pergi ke kamar di lantai atas untuk mandi dan menunggunya di tempat tidur. Tetapi mengapa Zhao Xuanger kembali begitu cepat? Tetapi sekarang setelah keadaannya menjadi seperti ini, Yang Su tidak perlu menyembunyikannya lagi. Zhao Xuanger awalnya adalah alat yang dia gunakan. Sekarang tujuannya telah tercapai, Zhao Xuanger secara alami dapat ditinggalkan. Apa yang akan aku lakukan? Bukankah sudah jelas? Yang Suksi tertawa. Melihat Tang Xiaorou terkulai di sofa dengan air mata di wajahnya, Zhao Xuanger langsung mengerti. Yang Su, bagaimana bisa kau melakukan ini? Kau jelas-jelas mengatakan padaku bahwa kau tidak lagi menyukai Tang Xiaorou dan kau hanya ingin bersamaku. Zhao Xuanger bergegas maju dan menangis.
Ledakan. Yang Su mengangkat tangannya tanpa ragu dan menamparkan wajah Zhao Xuanger. Zhao Xuanger ditampar ke tanah. Tidakkah kau lihat dirimu sendiri? Dengan penampilanmu, apakah kau layak bersamaku? Jika kau tidak dekat dengan Tang Xiaorou, aku bahkan tidak akan melihatmu, jalang. Yang Su menatap Zhao Xuanger dengan jijik dan berkata. Mendengar kata-kata ini, mata Zhao Xuanger memerah dan dia bergumam, ini tidak benar, ini tidak benar. Awalnya dia mengira Yang Su sangat menyukainya, dan dia bahkan berfantasi untuk menikah dengan keluarga Yang. Tapi semua ini sebenarnya palsu. Apakah Yang Su bersama Tang Xiaorou hanya agar bisa lebih dekat dengannya? Dari awal sampai akhir, ternyata dia hanya alat yang digunakan. Zhao Xuanger merasa seolah-olah langit telah runtuh. Dia tidak mau menyerah. Melihat Tang Xiaorou yang terkulai di sofa, hati Zhao Xuanger dipenuhi rasa cemburu dan dendam. Bagaimana mungkin Tang Xiaorou lebih baik dariku? Dia tidak sepintar aku, tidak seteliti aku, dan dia tidak bisa melayanimu senyaman aku. Selain dari ketampanannya dan latar belakang keluarganya, dia tidak sebaik aku dalam segala hal. Dan dia sangat dekat dengan Fang Yu, mungkin mereka pernah berhubungan seks. Yang Su, aku. Zhao Xuanger berdiri dan menatap Yang Su. Keluarlah dari sini sekarang juga dan jangan ganggu pekerjaanku. Yang Su menarik Zhao Xuanger ke samping dan mengulurkan tangannya ke Tang Xiaorou. Hati Tang Xiaorou hancur setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Xuanger. Dia memperlakukan Zhao Xuanger sebagai sahabatnya, tetapi di hati Zhao Xuanger, dia begitu tak tertahankan. Memikirkan apa yang dikatakan dan dilakukannya kepada Fang Yu demi mempertahankan apa yang disebut persahabatan dengan Zhao Xuanger, Tang Xiaorou merasa makin menyesal dan bersalah. Fang Yu, aku benar-benar salah. Jika dia diberi kesempatan lagi untuk memilih, Tang Xiaorou akan memilih untuk berdiri di pihak Fang Yu tanpa ragu-ragu. Tetapi tidak ada obat untuk penyesalan di dunia, tidak juga mesin yang dapat memutar kembali waktu. Sekarang, Tang Xiaorou tidak hanya akan dihina oleh Yang Su, tetapi hubungannya dengan Fang Yu tidak akan pernah kembali seperti semula. Yang Su, aku bisa merahasiakan apa yang terjadi hari ini. Aku bisa mentolerir semua tindakanmu. Selama kamu bersedia untuk terus bersamaku. Zhao Xuanger menarik napas dalam-dalam, menatap Yang Su, dan berkata dengan tegas. Oh. Yang Su menoleh ke arah Zhao Xuanger dan tersenyum sinis, maksudmu? Aku bisa berpura-pura tidak tahu tentang apa yang terjadi hari ini, tetapi kamu harus membiarkanku tetap menjadi pacarmu. Kata Zhao Xuanger sambil menahan rasa cemburu di hatinya. Yang Su memikirkannya dan setuju, baiklah, jika kamu mendengarkan, aku dapat terus menjaga hubungan kita di depan orang luar. Bagi Yang Su, Zhao Xuanger sama sekali bukan ancaman. Jika dia ingin menceritakan kepada orang lain apa yang terjadi hari ini, Yang Su punya banyak cara untuk membuatnya diam. Tetapi karena dia berkata demikian, Yang Su setuju terlebih dahulu untuk menghindari dia menghalangi pekerjaan di sini. Baiklah, aku keluar. Zhao Xuanger melirik Tang Xiaorou dengan acuh tak acuh dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Tang Xiaorou benar-benar putus asa. Dengan cara ini, tidak ada yang akan menghentikan kita. Yang Su tertawa, menarik resleting jaket Tang Xiaorou, dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh Tang Xiaorou. Ledakan. Tepat pada saat itu, suara keras terdengar di luar ruangan pribadi. Bab 35, Pemukulan Brutal. Fang Yu menendang petugas keamanan yang menghalangi jalannya dan berjalan langsung masuk. Seseorang masuk dengan paksa, segera panggil tim keamanan. Seorang pelayan pria mengangkat interkom dan berteriak. Fang Yu maju selangkah dan langsung datang di depan pelayan. Di mana Yang Su? Fang Yu bertanya dengan nada tenang. Yang, Tuan Muda Yang, dia, pelayan itu ketakutan hingga pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Fang Yu, apakah itu kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah ini tempat yang bisa kamu datangi? Zhao Xuanger, yang berdiri di pintu kamar pribadi, menatap Fang Yu dengan kesal. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk dan bahkan tidak memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Di mana Yang Su? Tanya Fang Yu. Di mana dia berada, itu bukan urusanmu. Keluar dari sini. Sebelum Zhao Xuanger sempat menyelesaikan perkataannya, Fang Yu menjambak rambutnya dan mengangkatnya. Apa yang terjadi? Pintu kamar pribadi terbuka dan Yang Su menjulurkan kepalanya. Fang Yu menatap Yang Su,
dan mata mereka bertemu. Apakah itu kamu? Wajah Yang Su sedikit berubah, dia tidak menyangka Fang Yu berani datang ke sini. Tapi itu benar, karena para pembunuh itu tidak bisa membunuhmu, biarkan aku membunuhmu sendiri. Yang Su tersenyum dingin dan berpikir dalam hati. Ini adalah klub Shenlan, wilayah keluarga yang mereka. Di sini, bahkan jika Anda memukul Fang Yu sampai mati dengan tongkat, Anda tidak akan menanggung konsekuensi apapun. Fang Yu melemparkan Zhao Xuanger yang melolong ke samping, perlahan berjalan menuju Yang Su, dengan senyum di wajahnya. Namun senyumnya agak dingin. Yang Su melirik kekacauan di belakang Fang Yu, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Fang Yu, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Kamu berani menimbulkan masalah di wilayah keluarga yang kami." Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, berjalan ke pintu kamar pribadi, dan menendang. Di pintu, ledakan. Pintu pun ditendang bersama Yang Su. Yang Su menabrak dinding dan merasa pusing. Fang Yu berjalan ke ruang pribadi dan terus berjalan menuju Yang Su. Saat ini, Yang Su hanya mengenakan celana dalam, yang terlihat sangat lucu. Tang Xiaorou yang sedang terkulai di sofa, melihat Fang Yu, matanya penuh ketidakpercayaan dan keterkejutan. Itu Fang Yu. Dia di sini. Dia datang untuk menyelamatkanku. Yang Su mengangkat kepalanya, memperhatikan Fang Yu yang mendekat perlahan, dan berkata dengan jahat, "Fang Yu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hari ini." Begitu dia selesai berbicara, langkah kaki terdengar di luar ruangan pribadi itu. "Dia ada di kamar pribadi, cepatlah. Lindungi Tuan Muda Yang." Tim keamanan yang terdiri dari hampir 40 orang naik ke atas dan segera bergegas ke ruang pribadi, menghalangi Fang Yu di dalam. Yang Su berdiri dan mencibir, "Fang Yu, tunggu saja kematian. Apakah menurutmu orang-orang ini bisa melindungimu?" Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. "Aku pikir mereka tidak hanya bisa menyelamatkanku, tetapi juga memukulmu sampai mati." Yang Su menyeringai dan tertawa kejam. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk mengambil tindakan terhadap Fang Yu. Beberapa petugas keamanan segera mencabut batang besi dari pinggang mereka dan mengayunkannya ke arah Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempatnya, tanpa bergerak, dan menendang petugas keamanan yang menyerbu di depan San. Pada saat ini, Yang Su, yang berada di belakang Fang Yu, memanfaatkan ketidakpedulian Fang Yu, meraih belati di meja kopi, dan menikam Fang. Dia tercengang. "Fang Yu, bagaimana dia bisa begitu kuat?" "Yang Su, aku benar-benar memberimu banyak kesempatan, tapi sayangnya, kamu tidak menghargainya." Fang Yu menatap Yang Su, yang wajahnya pucat, dan berkata dengan tenang. Yang Su benar-benar takut. Kakinya mulai melemah dan dia melangkah mundur. "Fang Yu, jangan bertindak gegabah. Jika kau menyakitiku, keluarga yang akan melawanmu sampai mati. Kakak perempuanku dan kakak laki-lakiku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Yang Su berkata sambil mundur. Fang Yu tidak bereaksi. Dia berjongkok, mengambil batang besi, dan berjalan menuju Yang Su. Yang Su masih mundur, dan telah mencapai tembok, tanpa tujuan. "Mundur. Fang Yu, tenanglah. Aku tidak melakukan apapun pada Tang Xiaorou. Zhao Xuanger dapat bersaksi tentang itu. Aku baru saja akan memulai, dan kau datang. Aku benar-benar tidak melakukan apapun padanya," teriak Yang Su. Baru saat itulah Fang Yu menyadari Tang Xiaorou terjatuh di sofa. Sebelumnya, dia hanya tahu ada seseorang di sana, tetapi dia tidak peduli siapa orang itu. Tampaknya dia diberi obat bius. Fang Yu melirik Tang Xiaorou lalu mengalihkan pandangannya. "Jika Anda tidak mendengarkan nasihat orang tua, Anda akan menanggung akibatnya." Pernyataan ini terutama benar ketika lelaki tua itu berusia hampir 5.000 tahun. Namun, Fang Yu tidak datang ke sini untuk Tang Xiaorou malam ini. Memikirkan Yu Yuiwei dengan darah di seluruh wajahnya, mata Fang Yu menjadi lebih dingin. "Kamu, jangan datang ke sini. Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan," teriak Yang Su dengan kaki gemetar. Pada saat ini, bagaimana dia masih terlihat seperti tuan muda keluarga yang arogan dan mendominasi. Fang Yu datang di depan Yang Su, mengangkat batang besi, dan memukul kaki kanan Yang Su dengannya. Ledakan. Suara tulang patah yang paling mengerikan pun terdengar. Yang Su menjerit, memegangi lutut kanannya dan melompat kesakitan. "Fang Yu, apa yang kau lakukan?
Kau, Zhao Xuanger begitu ketakutan saat melihat tindakan Fang Yu terhadap Yang Su hingga wajahnya menjadi pucat dan ia berteriak keras. Fang Yu mengabaikannya dan mengangkat batang besi itu lagi, mengayunkannya ke arah kaki kiri Yang Su. Retakan. Kali ini, tulang betisnya yang langsung patah. Ah! Yang Su menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah, air mata mengalir di wajahnya karena kesakitan. Yang Su, Zhao Xuanger ingin bergegas, tetapi takut dengan tatapan mata dingin Fang Yu dan tidak berani bergerak. Saat ini, Qiu Zuo dari ruangan seberang diam-diam menjulurkan kepalanya dan melihat Fang Yu mengangkat batang besi dan memukulnya. Adegan tongkat diayunkan ke arah Yang Su. Musuh macam apa yang disinggung Yang Su? Ini terlalu kejam. Qiu Zuo sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yang Yinzu. Dalam situasi saat ini, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Yang Su adalah menemukan Yang Yinzu. Di rumah keluarga Yang Yinzu sedang melihat dokumen di ruang kerjanya ketika telepon tiba-tiba berdering. Halo, ada apa? Apa yang kau katakan? Yang Yinzu menggebrak meja dan berdiri. Nona Yang, jika Anda tidak mengirim seseorang untuk menyelamatkan Tuan Yang, dia akan dipukuli sampai mati. Kata Qiu Zuo. Saat dia berbicara, teriakan Yang Su terdengar, dan Yang Yinzu mendengarnya dengan jelas. Aku akan segera mengirim seseorang ke sana. Cari cara untuk menunda orang itu. Mata Yang Yinzu memerah dan dia menutup telepon. Fang Yu, itu pasti Fang Yu. Brengsek. Jantung Yang Yinzu berdetak sangat cepat, dan setelah mendengar teriakan Yang Su, dia tidak bisa lagi tenang. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Yang Su, dia pasti akan menghancurkan Fang Yu hingga menjadi debu. Yang Yinzu ingin segera keluar, tetapi setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti. Bahkan Baizan, yang berada di alam bawaan tingkat ke-9, dengan mudah dikalahkan oleh Fang Yu. Jika dia pergi ke sana dengan gegabah, dia tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan Yang Su, dia sendiri mungkin juga akan tertinggal. Aku tidak bisa melewatinya. Yang Yinzu merasa cemas dan berpikir tentang bagaimana cara mengatasinya. Keluarga yang masih memiliki beberapa prajurit tingkat 9, tetapi prajurit tingkat 9 bukanlah tandingan Fang Yu. Mencari kakak laki-laki. Kakak laki-laki tertuaku akhir-akhir ini sedang menyendiri dan tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Pikiran Yang Yinzu bekerja cepat. Kemudian, dia teringat pada seorang Grandmaster setengah langkah yang pernah bekerja dengannya sebelumnya. Yang Yinzu segera mengangkat telepon dan menghubungi sebuah nomor. Tuan Han, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu yang mendesak. Kau bisa menyebutkan hadiahmu.